Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Rado Institute bersama saya Dr. Rado Yendra akan mengupas satu lagi model peluang yang dapat dilacak dari suatu riset artikel yang terbit tahun 2025 dalam suatu Journal of Radiation Research and Applied Science. Dalam riset artikel ini kita jumpai lagi satu model peluang 3 parameter, yaitu Harris Extended Comal Distribution. Nah, seperti biasa, coding dapat Anda ambil di sini link.id Rado Institute. Dengan cover dari coding ebook kita dapat Anda lihat di ebook di sini. Nah, seperti biasa kita akan sejalankan pembahasan riset artikel dengan coding-coding yang dapat Anda peroleh melalui link.id Rado Institute. Tidak terlalu mahal kita bebankan biayanya pada yang menginginkan codingnya, karena saya rasa begitu banyak manfaat yang dapat diambil dari coding ini, dapat digunakan, diadopsi untuk kepentingan riset-riset yang lainnya. Kita coba lihat riset artikel yang menjadi bahasan kita pada hari ini, di mana suatu riset artikel kita jumpai dalam suatu Journal of Radiation Research and Applied Science tahun 2025. Tahun 2025, masih nampak tahun 2025, dengan judul Bayesian and Non-Bayesian Statistical Analysis of Disability and Radiation Data, Utilizing a New Generation of Comal Distribution. Dalam riset artikel ini diperkenalkan satu model peluang baru yang dia sebut sebagai Harris Extended Comal Distribution. Model peluang Harris Extended Comal Distribution ini berasal dari baseline distributionnya comal distribution. Ada fungsi densitas baseline, yaitu comal distribution. Nah, ini dia seperti persamaan dua. Ini adalah fungsi densitas satu parameter dari comal, dan kumulatif baseline seperti persamaan satu. Nah, dalam riset artikel ini juga diperkenalkan satu lagi generator distribution. Nah, ada generatornya. Generator distribution diperkenalkan pada riset artikel ini adalah satu generator yang disebut dengan Harris Extended G. Ya, ini generator kita. Harris Extended atau HEG distribution. Nah, itu adalah generator dengan density, fungsi densitas generator seperti persamaan 4. Ada theta garis di sini. Theta garis itu 1 kurang theta, ini theta garis 1 kurang theta, dan G garis, G besar garis 1 kurang G. Nah, ini adalah persamaan 3 kumulatif. Nah, yang persamaan 4 dulu. Persamaan 4 fungsi densitas dari generator, persamaan 3. Nah, kalau untuk kumulatifnya 1 kurang F garis. Nah, jadi F garis ini belum kumulatifnya, tapi proses kumulatifnya nanti 1 kurang F garis. Nah, itulah kumulatifnya. Nah, dengan memasukkan G kecil, G besar seperti persamaan 1 dan 2 ke dalam persamaan 4, akan menghasilkan suatu model peluang yang kita sebut di atas tadi sebagai model peluang Harris Extended Comal Distribution. Nah, jadi yang asalnya tuh Harris Extended Comal Distribution dengan fungsi densitasnya. Oke, kita lihat fungsi densitas Harris Comal Distribution nih seperti persamaan 8. Nah, itu persamaan 8 tuh. Nah, persamaan 7 ini belum kumulatifnya karena F garis. Yang kumulatifnya nanti 1 dikurang F garis. Nah, itu baru kumulatifnya. Jadi hati-hati, yang ditampilkan persamaan 7 bukan kumulatif, tapi F garisnya. F garis itu biasa disebut dalam riset survival analysis disebut dengan survivorship function. Fungsi survivalnya. Sedangkan kumulatifnya 1 kurang
F garis ya, nah, 1 kurang F garis. Oke, seperti biasa dalam riset artikel ini nanti akan digunakan data, ada data 128 pasien penderita penyakit bladder cancer. Ada namanya penderita penyakit bladder cancer. Data banyak di sini, cuman yang kita ambil adalah nanti data yang 128 penderita penyakit bladder cancer. Datanya sudah sering kita bahas di sini. Nah, dalam riset artikel ini diberikan beberapa output diantaranya parameter AIC untuk data bladder cancer ini. Nah, di mana data bladder cancer ini dapat Anda lihat nanti seperti density plot dan cumulative plotnya itu diberikan. Nah, ini dia. Nah, ini density plot HIKD itu adalah Harris Extended Comal yang warna merah. Itu adalah merupakan fungsi densitas atau density plot, sedangkan kumulatif plotnya yang berwarna merah seperti per gambar 13 yang warna merah itu HIKD. Dengan nilai-nilai parameter, nah ini parameter HID-nya nanti minus log likelihood-nya 406, AIC-nya 819. Nah, berdasarkan ini kita akan coba hasilkan coding, di mana coding ini nanti dapat Anda dapatkan di http://link.id. Oke, kita buka R kita buka R, kita lihat coding kita. Nah, ini R kita. Ini data 128 peserta pasien penyakit kanker kita run. Nah, ini data kita nih, ini data 128. Nah, ini data kita. Lalu setelah data seperti biasa, selain kita definisikan dulu komal, di mana fungsi densitasnya G kecil komal, fungsi densitas. Oke. Kumulatif. Nah, ini kumulatif. Nah, ini Harris extended. Nah, ini Harris extended-nya. Langsung saja Harris extended. Oke. Ini density Harris extended. Dan ini kumulatif Harris extended-nya. Oke, seperti pada riset artikel. Tentu saja didefinisikan dulu GX kecil apa, GX besarnya apa. Oke, seperti itu. Karena kita nanti mau masukkan ke PDF. GX kecil kali diganti dengan G besar. Oke. Ini namanya nanti fungsi densitas Harris extended. Ini kumulatif Harris extended. Oke, ini coding kita. Dan ini adalah negatif log likelihood. Nah, ini negatif log likelihood-nya nih. Kalau likelihood-nya F close. Nah, ini F close ini adalah fungsi densitas. Dan sum log-nya itu adalah log likelihood dan negatif log likelihood. Nah, kita gunakan seperti biasa optim untuk menghasilkan parameter. Tentu optim ini harus didapatkan dulu negatif log likelihood. Oke, ini nilai-nilai parameter kita. Ini nilai AIC dan BIC. Lalu kita akan coba nanti hasilkan density plot. Ini density plot. Dan ini cumulative plot. Oke. Dan ini nanti adalah QQ plot. Oke, coba kita runkan saja. Coding kita ini kita melihat hasilnya dulu seperti apa kira-kira nilai AIC dan BIC-nya. Apakah lebih baik dari yang telah ada kita run? Kita coba lihat. Nah, ini. Jauh lebih baik. AIC kita 785. Tadi riset artikel 819. Jauh lagi. Coding dari Rado Institute ini dapat menghasilkan lebih baik signifikan dibandingkan dengan riset artikel. Nah, ini parameter 1 alfa, ini parameter K, dan ini parameter theta. Nah, dari parameter ini, oke, kita akan coba hasilkan density plot, cumulative plot, dan QQ plot. Kita run. Nah, itu dia. Yang di atas itu adalah density plot, yang di bawah cumulative plot, yang paling bawah lagi adalah QQ plot. Jadi kalau kita mau ganti gambarnya,
dengan bentuk satu baris tiga kolom. Nah, ini tadi satu baris. Sekarang kita coba satu baris tiga kolom. Kita ingin lihat hasilnya seperti apa. Kita run saja. Nah, itu dia. Seperti pada riset artikel, persis seperti riset artikel, tapi kayaknya kita lebih baik lagi lah dibanding dengan riset artikel, karena kita juga menampilkan kumulatif plot. Ini kumulatif plot yang di tengah nih. Fungsi tangga dihampiri oleh yang berwarna merah, kumulatif model, sedangkan QQ plot. Nah, ini QQ plot ini yang warna hitam empirical, yang warna merah modelnya, QQ model. Sedangkan density plotnya nampak di sini sangat baik sekali. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa coding-coding yang kita hasilkan ini sudah sangat baik sekali. Kita harapkan nanti dapat digunakan atau diaplikasikan oleh mahasiswa. Jika tidak cukup video, silakan ambil langsung codingnya di http://link.id Rado Institute. Oke, saya rasa luar biasa. Rado Institute selalu konsisten untuk memandirikan riset mahasiswa. Oke, saya rasa jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.